Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan Undang-Undang ASN ya. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan Undang-Undang ASN ini. Kabarnya akan kembali dilakukan revisi Undang-Undang ASN ya. Yang sebelumnya revisi pertama menghasilkan Undang-Undang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi menurut salah satu wakil ketua Komisi 2 DPR RI, revisi pertama Undang-Undang ASN ini membawa dampak baik khususnya bagi para P3K ya. Karena pada Undang-Undang 20 2023 disebutkan bahwa P3K berhak mendapatkan hak pensiun, sehingga hal ini semakin membawa ke arah kesetaraan antara PNS dan P3K. Kemudian kabarnya untuk revisi kedua Undang-Undang ASN yang sudah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2025, kabarnya menyangkut hal yang lebih sensitif, yaitu terkait dengan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. Jadi kabarnya, rencananya gitu ya, para pejabat struktural di instansi daerah nantinya pengangkatannya, pemindahannya, dan pemberhentiannya langsung melalui presiden. Saya sendiri kurang tahu gitu ya, apakah jika revisi ini dilakukan akan memberikan dampak positif atau malah sebaliknya gitu ya. Tetapi semoga harapan saya jika benar dilakukan revisi Undang-Undang ASN, nantinya hasil revisi tersebut bisa berdampak baik terhadap para seluruh ASN. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan rencana adanya revisi kedua Undang-Undang ASN ya, atau Undang-Undang 20 2023. Diberitakan oleh rri.co.id, judulnya revisi kedua Undang-Undang ASN, DPR P3K dapat pensiun. Kita coba bacakan ya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, Parlemen tengah mendorong kajian terkait ASN, yakni dalam rencana perubahan kedua Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN. Hal ini disampaikan politikus Golkar itu, menyusul masuknya revisi Undang-Undang ASN dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2025. Perubahan pertama terhadap Undang-Undang ASN, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, telah membawa sejumlah perubahan mendasar. Dulu hanya PNS yang mendapatkan pensiun, sementara P3K tidak. Sekarang dengan perubahan tersebut, P3K juga berhak atas pensiun. Ini langkah maju dalam penyetaraan hak ASN, kata Zulfikar dalam suatu acara diskusi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 22 April 2025. Perubahan mendasar pada perubahan pertama itu termasuk penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, dan penyamaan hak serta kewajiban, yakni antara PNS dan P3K. Ia menekankan, mulai Desember 2024 tidak boleh ada lagi rekrutmen tenaga non-ASN seperti honorer, yakni honorer di pusat maupun daerah. Instansi yang melanggar ketentuan ini bahkan diusulkan untuk diberikan sanksi. Perubahan kedua yang kini sedang dibahas menurut Zulfikar menyangkut aspek yang lebih sensitif, yakni pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN, terutama pejabat struktural di daerah. Dalam revisi ini, wewenang yang sebelumnya didelegasikan ke pemerintah daerah dikembalikan ke pemerintah pusat melalui presiden, ucap Zulfikar. Oleh karena itu, Zulfikar menuturkan, Komisi 2 DPR meminta Badan Keahlian DPR untuk melakukan kajian ulang dengan bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk akademisi, praktisi, dan profesional, memastikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari arah perubahan tersebut. Perubahan ini belum final, masih dalam tahap pembicaraan awal. Kita ingin kajian yang lebih menyeluruh, ujarnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan rencana adanya revisi Undang-Undang ASN
yang kabarnya menyangkut hal yang lebih sensitif ya, yaitu terkait dengan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN, terutama untuk jabatan-jabatan struktural gitu ya, jabatan-jabatan struktural di pemerintah daerah. Sebenarnya masih agak pro kontra gitu ya, apakah memang benar gitu ya revisi undang-undang ini nanti ke kebijakan terkait dengan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN di daerah diserahkan kepada presiden. Apakah keputusan itu benar atau tidak, nanti kita akan coba lihat ya. Tetapi yang jelas kita tunggu ke depan, semoga revisi undang-undang ASN ini membawa dampak baik khususnya bagi para ASN. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.